نتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الإخوة الأحبة, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah masih dalam penjelasan tentang tabiat orang-orang yang tak menerima wahyu secara utuh. Ahlul kalam dan orang-orang yang semacam mereka yang berpaling daripada wahyu. Kata beliau rahimahullah, darasat ma'alimul Qur'an fi qulubihim, hilanglah simbol-simbol pembelajaran Al-Qur'an dalam hati mereka, falaysu ya'rifunaha, mereka tak lagi kenal dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an berupa penjelasan, keterangan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wadatharat ma'ahiduhu indahum falaysu ya'murunaha, ya, senyaplah bagi mereka kandungan Al-Qur'an. Mereka tidak memakmurkan diri mereka dengan mengamalkan apa yang terdapat dalamnya, mengimani apa yang terbentang dalamnya. Wa waqa'at a'lamuhu baina aydihim falaysu yarfa'unaha, ya, panji-panji Quran yang ada di tangan-tangan mereka jatuh, mereka biarkan, tidak mereka angkat setinggi-tingginya. Wa afalat kawakibuhu min afaqihim falaysu yubsirunaha, maka bagaikan bintang-bintang yang begitu indah menyinari hati manusia Quran, tapi tak mereka lihat, terhalang pandangan mata mereka melihat terangnya bintang-bintang Quran. Wa kasafat syamsuhu inda ijtima'i dhulmi ara'ihim, maka yang ada adalah gerhana menjadi gelap bumi ketika matahari tertutup. Begitulah perumpamaan mereka melihat Quran, gelap dengan ara'ihim, berbagai macam logika berfikir mereka. Wa aqdiha falaysu yuthbitunaha, mereka tidak menetapkan apa-apa yang terdapat dalam buhulan-buhulan Quranul Karim. Khala'u nususal wahyi an sultanil haqiqah, nas-nas wahyu dalam Al-Quranul Karim mereka lepas sehingga tak lagi memiliki kekuatan. Wa azaluha an wilayatil yaqin, begitu banyaknya wahyu Allah Subhanahu wa taala yang begitu jelas, begitu terang, mereka berusaha untuk menghilangkan dari ayat tersebut keyakinan untuk menerimanya. Wa shannu 'alaiha gharatit tahrif, bahkan mereka memerangi ayat-ayat tersebut dengan berbagai macam bentuk serangan-serangan at-tahrif, penyimpangan maknanya. Bagaimana menyimpangkan maknanya? Bit ta'wilatil batilah, dengan berbagai macam bentuk tafsir-tafsir yang batil. Ya, banyak umat tersesat ikhwati fillah gara-gara tafsir yang batil, takwilat batilah. Kaum batiniyah rusak gara-gara takwilat batilah, ya, mentakwilkan Quran dengan takwil yang batil. Mereka mengatakan setiap huruf Quran memiliki makna tersendiri. Ini kaum batiniyah yang hanya diketahui oleh mereka. Adapun zahirnya itu diketahui oleh ulama-ulama syariat, kata mereka. Adapun yang tersembunyi di balik kalimat Quran, merekalah yang mengetahuinya. Ya, ini al-batiniyah, demikian juga al-falasifah, demikian juga ahlul kalam. Banyak yang mempelintir-pelintir ayat. Mereka memerangi ayat dengan tafsiran-tafsiran yang batil. Fala yazalu yakhruju 'alaiha min juyushihim al-makhdulah kaminun ba'da kamin, senantiasa ada keluar daripada tentara-tentara mereka ini kaum yang menyimpang, berbagai macam perangkap demi perangkap. Nazalat alaihim nuzulut dhaif ala aqwamin li'am,
Quran bagaikan tamu yang begitu istimewa tapi singgah pada suatu kaum yang begitu hina. Begitu mulianya Quran. Tapi ketika singgah pada mereka, ada di hadapan mereka, jadilah Quran sesuatu sosok yang mereka hinakan. Karena mereka tidak menerima apa kandungan terdapat dalamnya. Imam Al-Qayyim ingin menyindir siapa? Ahlul kalam, yang tak menghargai ayat-ayat sifat, yang tak menghargai nama-nama Allah Jalla wa'ala. Ya. Kata beliau, fa'amaluha bighairi ma yaliqu biha minal ijlali wal ikram. Mereka tidak memperlakukan Quran sebagaimana tamu yang mulia, dihormati, dimuliakan. Lihatlah beratus-ratus ayat tentang sifat mereka, selewengkan, mereka sampingkan, mereka tolak kandungan yang terdapat dalamnya dengan takwilan yang batil. Beratus ayat tentang sifat Allah Jalla wa'ala. Dengan apa mereka takwilkan? Dengan logika mereka. Yang mereka menganggap semua ayat-ayat ini tak dapat dipahami dengan hakikatnya. Kalau dipahami dengan hakikatnya, maka berubahlah wujud Allah menjadi sosok makhluk yang mengerikan, kata mereka. Wa talaqawha min ba'idin walakin bidaf'i fi suduriha wal a'jazi wa qalu ma laka indana min ubur. Mereka menerima tamu tersebut dari jarak yang begitu jauh. Diumpamakan Quran bagaikan tamu yang mulia. Ya. Tapi mereka menerima dari jauh dan mereka berupaya untuk menolak kehadiran tamu tersebut. Wa qalu ma laka indana min ubur. Mereka berkata, wahai tamu, mengapa engkau harus singgah di tempat kami? Begitulah ahlul kalam. Mengapa harus ada ayat-ayat sifat? Ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Pemuda atas arsy bersemayam. Mengapa harus turun ayat seperti ini, kata mereka? Amintum man fis sama, apakah kamu merasa aman dengan yang di langit? Jika dia mau, dia tenggelamkan bumi kalian. Mengapa ada ayat seperti ini? Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan, datanglah Tuhan dan malaikat bersaf-saf. Kenapa harus ada ayat seperti ini? Ini menyesatkan umat, kata mereka. Dan ayat-ayat yang banyak tentang sifat. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ini ayat seharusnya tak turun, karena ini menyesatkan orang. Kecuali jika ditafsirkan dengan tafsir yang batil ala mereka. Itulah yang hak, bukan tangan tapi maknanya kekuasaan. Jadi begitulah mereka memperlakukan ayat-ayat sifat. Wa qalu ma laka indana min ubur. Mereka berkata dengan tamu Al-Quran ini, mengapa kau harus lewat pada kami? Kenapa mengapa harus ada ayat seperti ini? Alam taril ladzina tawallu qauman ghadiballahu alaihim. Tidakkah kau melihat Muhammad kepada satu kami Allah murka kepada mereka? Kenapa harus ada ayat Allah murka? Ya. Allah tak punya sifat murka. Mereka ingkari semuanya. Allah tak punya sifat cinta. Yuhibbuhum yuhibbunah. Mustahil Allah mencintai manusia. Inilah tak sopannya mereka dalam memperlakukan apa? Ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Ya. Tamu yang mulia tak mereka hormati. Subhanallah. Mereka berkata, malaka indana min ubur. Kenapa kau harus lewat di sini, wahai tamu? Kenapa harus ada? Wa in kana la budda fa ala sabil majaz. Kalau harus terpaksa menerima tamu tersebut, menerima konsep Quran tentang ayat-ayat sifat, kata mereka, ini semuanya hanyalah majaz, bahasa kiasan simbolis, bukan ini maknanya. Bukan bersemayam tapi menguasai arasy, bukan tangan maknanya kekuasaan. Bukan turun tapi maknanya adalah iradatul rahmah, Allah berkehendak untuk menyebarkan rahmatnya. Semua ayat pun mereka plesetkan. Ya, paling kuat mereka menerima kemuliaan Quran sebagai tamu dengan ungkapan ini hanyalah majaz, bahasa kiasan. Tak mungkin Tuhan tertawa, tak mungkin Tuhan tersenyum, tak mungkin Tuhan memiliki tangan, tak mungkin Tuhan memiliki betis, tak mungkin Tuhan memiliki mata. Semuanya ini adalah majaz. Ya. Kalau mereka mengingkari Quran kafir, maka mereka tidak mengingkari Qurannya, tapi apanya mereka ingkari? Maknanya yang hakiki. Mereka mengatakan bukan ini maknanya tapi ini. Ya.
Anzalun nusus manzilatal khalifatil ajiz fi hadhil azman. Kata beliau, Ibnu Qayyim mengatakan, Al-Quran, nas-nas Quran mereka tempatkan persis sebagaimana ya kedudukan khalifah-khalifah yang lemah di masa ini. Pada masa beliau, khalifah-khalifah itu hanyalah sekedar nama belaka, tak punya sama sekali fungsi apapun dalam negara. Perubahannya ketika masa dinasti Bani Umayyah, khalifah yang menguasai segala sesuatu. Ketika pindah dari dinasti Bani Umayyah ke Bani Abbas, ya, ketika itu berubahlah khalifah hanya simbol. Yang bergerak adalah siapa? Perdana menterinya. Perdana menterinya bergerak dalam segala hal. Sebagaimana sekarang raja-raja sebagian negara hanyalah simbol belaka. Ya, simbol. Yang bergerak adalah perdana menterinya. Begitulah mereka memperlakukan Quran, hanyalah simbol-simbol, diambil keberkahan ayatnya saja, membacanya saja. Maknanya, oh tidak. Bahaya maknanya ini, menyesatkan manusia kalau dipahami secara zahir. Muncullah kata-kata indah, Quran tak boleh dipahami secara tekstual. Quran harus dipahami secara kontekstual. Rusaklah semua ayat. Ya. Karena itu tahu saya heran, semua ayat Quran itu banyak mereka tolak. Ya. Kata mereka ini kan sifatnya tekstual yang kau pahami, bukan ini kontekstualnya. Ayat-ayat tentang murkanya Allah kepada kaum Nasara yang mengatakan Tuhan tiga, mereka tidak. Ini kan jangan dipahami secara tekstual, kontekstual lah. Itu kapan masanya? Sekarang tidak. Selama kita tidak meyakini ya putra Tuhan, tak mengapa ucapan kepada mereka selamat air Natal, selamat tahun baru. Semuanya gara-gara apa? Kontekstual. Lepaslah seluruh makna Quran. Hawa nafsunya yang berbicara. Lahus sikkatu wal khutbatu wama lahum hukmun nafidhun wala sultan. Khalifah pada masa kita ini dia hanya punya stempel belaka, punya khutbah menyampaikan keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri, tapi tak memiliki hukum, tak memiliki kekuasaan. Itulah nasib khalifah. Begitu pula nasib Quran, tak punya sama sekali haibah, wibawa. Quran tak ada. Itu untuk ahlul kalam. Hurimu wallahil wusul bi khurujihim an manhajil wahyi. Demi Allah mereka tak akan pernah sampai kepada tujuan karena mereka telah keluar daripada jalan wahyu. Ya. An manhajil wahyi wa tadyi'il usul, karena mereka menyia-nyiakan dasar Al-Qur'an sebagai landasan. Tamassaku bi'a'jazin la sudura laha fakhanathum ahrasa ma kanu 'alaiha. Mereka berpegang teguh dengan perkara-perkara logika yang begitu lemah, yang tak memiliki kekuatan. Maka pemahaman mereka ini mengkhianati mereka. Tatkala mereka begitu ambisi untuk mencari kebenaran dengan cara berpikir mereka, wa taqatta'at bihim asbabuha ahwaja ma kanu ilaiha. Ya, terputuslah Quran sebagai sarana untuk mencari kebahagiaan, mencari petunjuk dan wahyu. Hatta idza bu'thira ma fil qubur, sampai nanti taulah mereka nasibnya ketika telah dibangkitkan semua yang dalam kubur. Ini para penentang sifat-sifat Allah Jalla wa Ala, ahlu ta'til, baik Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan semacam mereka. Hatta idza bu'thira ma fil qubur, nanti kelak ketika dibangkitkan manusia dari dalam kuburnya. Wa hussila ma fi sudur, akan ketika diterangkan semua yang mereka sembunyikan di dalam dada. Tamayyaza likulli qaumin hasiluhum alladhi hasaluh, maka tiap orang akan mengetahui apa yang mereka hasilkan dahulu dari cara berpikir mereka. Wa kasyafat lahum haqiqatu ma ya'taqadu, barulah terbuka bagi mereka batilnya hakikat apa yang mereka anggap dahulu kebenaran. Wa qadimu ala ma qaddamu, ketika itulah mereka menganggap mereka datang membawa bekal di hadapan Allah, tapi tidak.
semuanya sia-sia, tak diterima bekal ya dengan berbagai macam logika berpikir manusia. Yang diterima adalah bekal takwa yang bersumber daripada wahyu Quran dan sunnah Rasulullah, bukan dari logika berpikir. Ya, kata Allah, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Akhirnya tampaklah bagi mereka daripada apa yang Allah terangkan, ma lam yakunu yahtasibun, apa-apa yang mereka tak pernah sangkakan. Mereka sangka itulah jalan keselamatan. Mereka sangka kalau kau katakan Tuhan tak ada atas langit, itu jalan keselamatan. Mereka sangka mengatakan Tuhan atas langit itu jalan kesesatan, ujungnya neraka. Bahkan sebagian mengkafirkan yang mengatakan Allah atas langit. Padahal ayat yang mengatakan demikian, bukan manusia. Ya. Wasaqata fi aidihim indal hasadi. Maka kebingunganlah mereka ketika mereka mau menuai hasil yang mereka tebar di dunia berupa pemikiran-pemikiran tentang sifat Allah yang menyimpang, yang berlandaskan dengan logika mereka. Ayanu ghullata ma badharuhu. Barulah mereka saksikan alangkah meruginya mereka. Ternyata benih falsafat, benih-benih ilmu kalam yang mereka dahulu semai di dunia ini merugikan mereka, tak menghasilkan apapun juga. Faya shiddatal hasrati indama yu'ainul mubtil sa'yahu wa kaddahu haba'an manthura. Aduhai, alangkah menyedihkan ketika orang-orang yang sesat melihat apa yang mereka usahakan di dunia, apa yang mereka hasilkan di dunia, letih mereka menghasilkan yang mereka anggap menyelamatkan mereka, ternyata semuanya haba'an manthura, hancur. Bagaikan gunung-gunung pasir yang habis ketika datang badai menyapu semua pasir tersebut. Kalau antum ke padang pasir, kadang-kadang gunung-gunung tinggi, pasir semua. Besok udah pindah, tak kemana gunung tersebut. Begitulah nasib mereka. Subhanallah. Yang mengatakan Allah tersaras, kata mereka Wahabi. Padahal yang mengatakan itu Allah sendiri. Berarti Allah Wahabi. Subhanallah. Kemana-mana kerjanya hanyalah untuk mencela yang mengatakan Allah tersaras. Dengan celaan-celaan tak berdasarkan dalil. Yang ada logika. Kalau dia di atas berarti dikuasai oleh aras. Siapa yang mengatakan dikuasai? Kalau di atas, nanti ketika dia turun sepertiga malam, siapa di atas aras? Allahu Akbar. Diskusi-diskusi yang tak ada dalil, yang ada logika. Bahkan mereka mengklaim as-salaf jahil. Tak punya otak, tak punya ilmu, ya, tak punya nalar. Ayat diterima bulat-bulat. Subhanallah. Mereka jahilkan Nabi dan para sahabat dan para tabi'in dan imam yang 4 mereka jahilkan. Mereka lebih alim. Karena itulah mereka mengatakan al-khalafu a'lamu ahkam. Generasi yang datang belakangan lebih mengetahui dan lebih bijak. Itu ungkapan mereka yang begitu terkutuknya. Mereka mengatakan awal umat ini adalah umat-umat yang bersahaja alias bodoh. Tak pintar, tak cerdas, akalnya kurang dinalar. Yang datang belakangan mereka yang selamat. Kata mereka, subhanallah. Wa ya 'idhamal musibati indama tatabayyanu bawariqu amalihi wa amanihi khullaban ghurur. Aduhai, alangkah kasihannya, alangkah besar musibah bagi mereka ketika apa yang mereka harapkan, cita-citakan semuanya hanyalah merupakan tipu daya belaka. Fama dhannu man intawat sarratu al bid'ati wal hawa wa ta'assub bil ara bi rabbih subhanahu wa ta'ala yauma tubla sarair. Apa kira-kira alasan bagi mereka orang-orang yang hati mereka dipenuhi dengan bid'ah, dengan hawa nafsu, dengan fanatik buta kepada pendapat-pendapat manusia? Apa yang mereka katakan kelak ketika berjumpa pada Allah Subhanahu wa taala pada hari Allah singkap segala yang tersimpan dalam badan dan segala yang tersembunyi. Apa yang mereka katakan? Kalau kita, hei, kenapa kau katakan Allah tersaras? Ya Allah, aku hanya mengatakan apa yang kau katakan, selamat. Mengapa kau katakan Allah turun sepertiga malam ke langit dunia? Karena Rasulmu ya Rabb yang mengatakan kami benarkan Rasulmu, dan engkau menyuruh kami membenarkan Rasulmu. Selamat enggak? Selamat. Mereka, subhanallah, mengapa kau tolak aku turun sepertiga malam ke langit dunia? Kenapa kau tolak?
Rasulku yang mengabarkan. Kenapa kau dustakan Rasulku? Apa mereka jawab? Nantilah tunggu. Ya, kata beliau, wa ma udhru man nabadha kitaballahi wa sunnata rasulih wara'a dhahrihi fi yaumin la yanfa'u fihi adh-dhalimin. Al-ma'adzir, apa uzur orang yang menyampaikan kitabullah dan sunnah Rasul di belakang punggungnya nanti di hari kiamat ketika tak berguna uzur yang mereka ungkapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang zalim ini. Afa yadhunnul mu'ridu an kitabillahi wa sunnati rasulih an yanjuwa ghadan? Apakah orang-orang yang berpaling daripada kitab Allah dan sunnah Rasulnya menganggap mereka akan selamat besok ketika hari berbangkit? Ya, ahlul kalam, apakah mereka menganggap selamat besok ketika hari berbangkit berjumpa Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Lihatlah Jahmiyah menolak semua nama dan sifat Allah. Mu'tazilah menolak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Asy'ariyah Maturidiyah menerima 7 sifat saja, atau 12 atau 20 sifat. Selainnya mereka tolak semua, beratus-ratus sifat mereka tolak. Apa nanti alasan mereka di hari kiamat ketika berjumpa Allah Subhanahu wa taala? Ya. Hadis-hadis tentang sifat Allah di hari kiamat, Allah akan singkap betisnya. Sujudlah semua orang-orang mukmin. Ketika itu orang munafik mau sujud ketika mereka jatuh tersungkur. Kata Allah, ini hadis nggak mungkin. Tak masuk akal Allah punya betis. Berarti Allah seperti kita. Allahu Akbar. Ya. Mengapa kau terima Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qudrah? Makhluk juga punya sifat qudrah. Mereka akan mengatakan qudrah Allah tak sama dengan qudrah makhluk. Katakan pula betis Allah tak sama dengan betis makhluk. Ya. Allah mengatakan dia akan dilihat di hari kiamat dalam Quran dan dalam sunnah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah hari itu terang benderang ketika melihat kepada Tuhannya. Dalam Quran, dalam sunnah, innakum satarawna rabbakum iyanan. Kalian akan melihat Tuhan kan dengan mata kepala. Kata mereka, ini tak benar nih. Kalau Allah bisa dilihat, berarti Allah ada pada satu jihad, ada pada satu tempat. Kalau Allah ada pada satu tempat, berarti Allah makhluk karena liputi dengan tempat. Berarti Allah hawadits. Habislah semua ayat. Habislah semua hadis. Allah akan haramkan mereka kelak untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengingkarinya. Kita itu yang paling kita harapkan. Ketika Nabi menafsirkan ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan adalah surga wa ziyadah dan tambahan nikmat. Kata Nabi, melihat wajah Allah itulah tambahan nikmat dari surga kelak. Mereka mengingkarinya. Bagaimana mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala? Mereka mengingkari melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kata mereka, yang terlihat berarti ada satu tempat. Berarti dilingkupi oleh tempat. Berarti dianggap mereka Nabi itu perkataannya menyesatkan. Itulah intinya. Beginilah mereka memperlakukan Quran, beginilah mereka memperlakukan sunnah, sementara mereka mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah jamaah mana? Kata beliau, afayadhunnul mu'ridu an kitabillahi wa sunnati rasulih an yanjuwa ghadan. Apakah mereka yang berpaling daripada kitab dan sunnahnya, dari sunnah rasulnya, merasa akan selamat besok bi ara'ir rijal ketika mereka berpegang teguh dengan pendapat-pendapat manusia daripada al kalam yang mereka ambil pendapat Al-Imam Al-Juwaini, Fakhruddin Ar-Razi, Al-Ghazali dan semacam yang mereka sendiri telah rujuk di akhir kehidupannya. Yang dipegang adalah pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari pada fase yang dia telah rujuk daripadanya. Itu yang mereka pegang teguh. Kata beliau, "Aw yatakhallas min mutalabatillahi ta'ala lahu bi kathratil buhuthi wal jadal." Apakah mereka merasa akan selamat daripada tuntutan Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya mereka membahas tentang sifat-sifat dengan logika mereka. Banyaknya mereka berjidal, berdialog, berdiskusi, membantah sifat-sifat tersebut. Apakah mereka kira akan selamat? Membantah lu sunnah? Al-durubil aqyisati wa tanawwi'il ashkal. Apakah mereka mengira selamat dengan logika-logika kias-kias mereka, analogi mereka, dengan berbagai macam variasinya?
Aw bisyatahati wal isyarat, atau mereka mengira selamat dengan berbagai macam igauan-igauan, isyarat-isyarat yang mereka ucapkan. Wa anwa'il khayal, dan berbagai macam halusinasi dan ilusi-ilusi mereka. Hayhata, sekali-kali tidak, jauh, tak mungkin mereka selamat. Wallahi laqad dhanna akdzabal adzan. Kalau mereka mengira selamat, demi Allah mereka telah berprasangka sedusta-dustanya prasangka. Wa mannathu nafsuhu abyanal muhal, sungguh mereka tertipu dengan diri mereka, menganggap selamat dengan perkara-perkara yang mustahil mereka selamat. Wa innama dhaminatin najah liman hakkama hudallah, dijamin keselamatan bagi orang yang mau menjadikan petunjuk Allah sebagai hukum ala ghairihi, bukan petunjuk selainnya. Bahkan yang anehnya, ahlul kalam itu berselisih pendapat antara mereka tentang sifat-sifat yang mereka juga berselisih padanya. Penjelasan tentang sifat mereka, tafsirnya pun berbeda satu sama lain, tak ada yang pernah sepakat. Wa innama dhaminatin najatu liman hakkama hudallahi ta'ala ala ghairihi wa tazawwadat taqwa. Sesungguhnya selamat akan diberikan bagi orang-orang yang berhukum kepada hidayah Allah, petunjuk Allah, dengan mengabaikan selainnya, dan berbekal dengan takwa. Wa atamma bid dalil, yang dia sempurnakan dengan dalil. Wa salakas siratal mustaqim, dan dia menempuh jalan yang lurus, jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Wastamsaka minat tauhid wa ittiba'ir rasul, yang selamat adalah orang yang berpegang teguh dengan tauhid, kemudian mengikuti Rasul, bil urwatil wuthqa, dengan tali buhul yang kuat, lam fisama laha, yang tak kena terputus. Wallahu sami'un alim, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Berapa sisa waktu? Berapa? Oke, naam. Iqra' Syekh. Faslun. Kita lanjutkan judul yang baru. Faslun. Wa malakun najati was sa'adati wal fawzi bitahqiqit tauhid bitahqiqit tauhidaini allazaini alaihima madaru kutubillah ta'ala wa bitahqiqihima ba'asallahu subhanahu wa ta'ala rusulahu alaihi wassalatu wassalam wa ilaihima raghaba ar-rusul salawatullahi wa salamuhu alaihim kulluhum min awwalihim ila akhirihim. Fasal, berkata Ibnu Qayyim, wa milakun najati, jalan keselamatan, was sa'adah, jalan keberuntungan, wal fauzu, jalan kemenangan, bitahqiqit tauhidain, dengan merealisasikan dua tauhid, alladaini alaihi madaru kutubillahi ta'ala, yang mana semua kitab Allah tabaraka ta'ala sesungguhnya datang untuk menjelaskan dua tauhid ini. Semua kitab Allah, apapun namanya, mau Taurat, mau Injil, mau Zabur, Quran, Sahifah Musa, Sahifah Ibrahim, dan kitab-kitab lain tak Allah sebutkan namanya, semuanya dalam rangka mendudukkan dua tauhid ini. Inilah jalan keselamatan. Kata beliau, wa bitahqiqi ma ba'atsallahu subhanahu wa ta'ala rusulah, untuk mewujudkan dua tauhid inilah Allah telah mengutus para utusan-utusannya, atas mereka salawat dan salam. Wa ilaihi ma raghabar rusul, dan kepada dua hal inilah para rasul-rasul berdakwah, mendakwahi umatnya. Min awalihim ila akhirihim, dari awal Rasul Nuh sampai terakhir Muhammad, semuanya dalam rangka mewujudkan dua tauhid ini. Tauhid apakah itu? Mari kita baca. Naam. Ahaduhuma at-tauhidul ilmi al-khabari al-i'tiqadi al-mutadamminu isbatu sifatul kamali lillahi ta'ala. Isbatu sifatil kamali lillahi ta'ala. Wa tanzihu fiha anit tashbihi wat tamthili wa tanzihi an sifatin naqs. Nah, yang pertama ahaduhuma, namanya at-tauhidul ilmi al-khabaril i'tiqadi. Jenis tauhid pertama
at-tauhidul ilmi. Tauhid berupa penjelasan yang ilmiah. Al-khabari berupa berbagai macam informasi-informasi atau khabar atau berita. Al-i'tiqadi tentang i'tiqad. Al-mutadammin yang intinya adalah menetapkan itsbatu sifatil kamalillahi ta'ala, menetapkan segala sifat-sifat Allah yang maha sempurna, menetapkan kesempurnaan bagi semua sifat-sifat Allah Ta'ala, wa tanzihu fiha anit tasbih wa tamthil, sembari mensucikan Allah dari segala macam bentuk tasbih. Makna tasbih penyerupaan Allah dengan makhluk. Wajib kita sucikan Allah tak serupa dengan makhluk. Kalaupun nama ataupun sifat mungkin ada pada Allah, ada pada makhluk, tapi tak akan pernah sama hakikatnya. Sifat mendengar Allah, sifat mendengar makhluk tak akan pernah sama. Sifat kekuasaan Allah dan kekuasaan makhluk tak akan pernah sama. Maka wajib dalam menerima semua sifat-sifat Allah, kita meyakini semua sifatnya sempurna dan tak akan mungkin sama. At-tashbih wa tamthil, atau serupa, mirip ataupun serupa. Ya, at-tashbih tak boleh kita anggap sifat Allah mirip dengan sifat makhluk. At-tamthil serupa dengan sifat makhluk. Ya, si fulan mirip dengan si fulan, berarti dia ada kesamaan dan beberapa sisi, itu mirip. Kalau serupa, sama semuanya. Si fulan serupa dengan si fulan, sama. Kita wajib menafikan dari Allah sifat tamsil, tashbih dan tamthil. Allah tidak akan pernah mirip dengan makhluknya, tak pernah pula serupa dengan makhluknya. Mirip pun tidak, apalagi serupa. Wa tanzihu an sifatin naqs, sembari kita berusaha untuk mensucikan Allah daripada segala macam sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat kurang yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak layak Allah tidur, kalau dia tidur habis binasalah seluruh alam semesta ini. Dari mana kita tahu? Dia mengatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tak pernah Allah mengantuk, tak pernah pula tidur. Kita sucikan Allah daripada sifat-sifat kekurangan. Allah tak pernah tidur, tak pernah mengantuk. Allah tak pernah lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya, Tuhanmu tak pernah lupa. Lam yalid wa lam yulad, Tuhan Allah tak pernah beranak, tak pernah diperanakkan. Mattakhadha sahibatan wa la walad, Tuhan Allah tak pernah punya istri, tak pernah punya anak. Kita sucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tak pernah letih. Dari mana kita ketahui? Dia mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, wa ma masana fiha min lughub, kami tak pernah letih menciptakan langit dan bumi. Orang Nasara dan orang-orang Yahudi dalam kitab mereka mengatakan Allah itu letih setelah menciptakan bumi ini selama 6 masa. Istirahatlah dia pada hari ke-7, karena itulah mereka harus istirahat pada hari ke-7. Lihat, masih ada dalam kitab yang mereka anggap suci, itu masih ada. Allah tak pernah sama sekali punya sifat letih. Mereka mengatakan lelah. Subhanallah. Allah tak sempurna ilmunya, tak sempurna penglihatannya dalam kitab mereka. Adam sembunyi dari pandangan mata Allah. Ketika Adam berbuat maksiat, sembunyi di antara pohon-pohon di surga, bersembunyi di balik daun-daun besar. Maka Allah berkata, Adam, Adam, kemanakah engkau Adam? Bagaimana mereka memperlakukan Allah SWT? Subhanallah, itu kitab mereka sampai sekarang masih ada. Silakan dibaca bagi yang mau baca. Subhanallah. Ya, dalam bab ilahiyat tentang ketuhanan rusak akidah mereka. Ini pula yang mau kita katakan bagi mereka selamat atas hari raya kalian. Subhanallah. Kalau selamat atas kelahiran anakmu, silahkan. Selamat lahir anakmu, ya semoga anakmu ini bisa berbakti kepadamu. Silahkan. Ini makhluk. Selamat kelahiran anak Tuhan. Ini musibah. Ya. Lebih dahsyat ucapan selamat akan kelahiran anak Tuhan daripada ucapan selamat engkau baru berzina, selamat engkau baru membunuh, selamat engkau baru mengkonsumsi narkoba. Ini lebih ringan. Ini perkara kesyirikan akbar. Bahkan ada yang mengklaim ucapan selamat terhadap
Isa bin Maryam itu dimuat dalam Quran. Ucapan selamat Natal itu disahkan oleh Quran. Oh, subhanallah. Kata mereka, nih lihat dalam surat Maryam. Wassalamun alayya wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Salam sejahtera atasku ketika aku terlahir, ketika aku meninggal, dan ketika aku dibangkitkan. Ini Quran mengucapkan selamat kepada Isa bin Maryam. Subhanallah. Kita mengatakan kepada Isa alaihissalam atasnya keselamatan setiap waktu sebagai Rasul Tuhan, bukan sebagai putra Tuhan. Mereka menganggapnya sebagai putra Tuhan. Kau intoleransi? Apa intoleransi? Ini agama. Lakum dinukum waliyadin. Tak bisa diganggu gugat. Subhanallah. Jadi inilah tauhid yang pertama, at-tauhidul ilmi al-khabari al-i'tiqadi. Kalau dalam pembahasan 3 tauhid, tauhidul ilmi al-khabari al-i'tiqadi ini mencakup 2 tauhid dalamnya. Tauhidul ar-rububiyah, tauhidul asma wa sifat. Karena itulah ikhwati fillah, ulama mengatakan tauhid dibagi 3, sebagian mengatakan sebagian ulama mengatakan tauhid dibagi 2. Semuanya benar. Saya mengatakan 2, inilah dia. Masuk dalam yang pertama ini 2 tauhid. Tauhid ar-rububiyah, tauhidul asma wa sifat. Karena tauhid asma wa sifat menciptakan sifat-sifat Allah, nama-namanya. Ar-rububiyah menciptakan kekuasaan Allah, penciptaannya, penjagaannya, pengaturannya alam semesta. Ya, meyakini segala macam sifat-sifat Allah yang maha sempurna, tak sama dengan makhluk. Dan meyakini dia semata pencipta, pemelihara, pengatur, yang menurunkan rezeki, yang menghidupkan manusia. Namanya tauhid apa? Rububiyah dan asma wa sifat. Dalam tauhid inilah tercakup 2 tauhid. 1 tauhid rububiyah, yang kedua tauhid asma wa sifat. Namanya tauhidul ilmi al-khabari al-i'tiqadi. Karena dia membicarakan tentang secara ilmiah tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Allah sempurna sifat-sifatnya. Allah tak sama dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai'un. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. As-Sami'ul Basir, laisa kamitslihi syai'un. Semua pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid apa tadi? Asma wa sifat dan rububiyah. Baru masuk kepada tauhid yang kedua. Naam. والتوحيد الثاني عبادته وحده لا شريك له وتجريد محبته والإخلاص له وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرضا به ربا وإلها ووليا وأن لا يجعل له عدلا وأن لا يجعل له عدلا بشيء من الأشياء. Adapun tauhid kedua namanya ya ibadatuhu wahdahu la syarikalah. Tauhid kedua adalah mengibadati Allah semata dan tidak menyekutukannya. Inilah namanya tauhid apa? Uluhiyah. Jadi walaupun bagi 2 intinya 3 juga. Wa tajridu mahabbati, mengesahkan Allah SWT semata dalam mencintainya, wal ikhlasu lahu, dalam memurnikan segala macam ibadah hanya untuknya, wa khaufuhu wa raja'u, berharap kepadanya, takut kepadanya, wa tawakkul alaihi, bergantung hanya kepadanya, wa ridha bi rabban, ridha kepada dia sebagai Tuhan, wa ilahan, Tuhan yang mencipta, yang melihara, dan Tuhan yang layak disembah, wa waliyan, sebagai penolong, wa an la yuj'ala lahu adlan fi syai'in minal asya', dan tidak boleh dijadikan baginya ada sekutu tandingan dalam segala bab. Inilah namanya tauhid uluhiyah. Sampai di sini dulu. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga saja Allah berikan kepada kita kesabaran dalam menimba ilmu, kemudahan untuk mengamalkannya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah habis waktunya.